Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 22, 23, dan 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus memberikan ilustrasi tentang kehidupan di dalam Kristus. Ilustrasi itu soal mengenakan, dan itu memang terkait dengan soal pakaian. Jadi langkah yang pertama adalah menanggalkan manusia lama. Jadi kalau menggunakan bahasa asli akan kelihatan melepaskan pakaian lama, pakaian yang kotor, pakaian yang sudah tidak layak, pakaian yang sangat-sangat menimbulkan banyak persoalan, gitu ya. Pakaian yang kalau dia kotor akan membuat gatal, membuat persoalan dengan kulit, dengan kesehatan kita, dan seterusnya. Dan itu harus ditinggalkan dulu, itu harus dilepasin dulu gitu. Nah, baru setelah dilepaskan, tahapan kedua baru bisa muncul. Tahapan yang kedua itu adalah akan diperbaharui oleh roh dalam pikiranmu. Jadi itu seperti kayak orang mandi kan. Jadi langkah yang pertama adalah lepaskan pakaian dulu. Baru kemudian membersihkan diri dengan sabun, dengan air, dan itu dibersihkan. Itu langkah yang kedua. Jadi kita tidak mungkin tidak melepaskan pakaian, tetap menggunakan pakaian yang lama yang kotor, dan kemudian kita berusaha membersihkan dengan air dan sabun. Maka dia akan terus ada di situ dan nempel di situ. Jadi langkah yang pertama adalah tinggalin dulu, bersihkan dengan air. Kalau dalam teks kita itu adalah diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi roh kita dan pikiran kita diberesin sama Tuhan oleh Roh Kristus, Roh Kudus itu. Dan langkah yang ketiga adalah dan kenakanlah pakaian baru yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam konteks ini disebut dengan kebenaran dan kekudusan. Maka itu langkah-langkah bagaimana Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Tinggalkan pakaian yang jelas kotor itu, jangan dikenakan lagi, tobat, nggak usah dikenakan lagi. Diberesin sama Tuhan, dibersihkan sama Tuhan, dan kenakan cara yang baru dalam hal kebenaran dan kekudusan seperti yang dikehendaki Tuhan. Semoga kita boleh menghayati dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus menopang dan menolong setiap sahabat dan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.